Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini kita akan membicarakan tentang sejarah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dimana beliau adalah salah satu wali agung Qutbul Aulia. Dalam sejarah salah satunya adalah membicarakan tentang masalah karomah beliau, bahwa ada salah satu ulama yang tidak menerima perkataan beliau, padahal perkataan beliau itu sumbernya dari hadis Rasul. Kata Rasul, qadamil mubarakatu hadhihi ala qadamika ala rokobatika. Jadi telapak kakiku akan menginjak punduknya Abdul Qadir Jailani. Terus Kanjeng Nabi bersabda pula, wa qadamuka ala raqabati awliya ta'ala, dan telapak kakimu akan menginjak seluruh para wali Allah. Artinya bukan berarti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang menginjak, tapi itulah para wali yang mengasongkan diri supaya ingin diinjak punduknya. Nah, ada seorang wali yang tidak mau. Beliau tetap mahabbah, beliau tetap mengaku sebagai maha guru kepada Tuan Syekh, tapi beliau, leher aku tidak akan terinjak oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau namanya adalah Syekh Son'ani. Syekh Son'ani berasal dari negara Aspian atau Aspahan, kalau sekarang masuk ke wilayah Iran. Nah, Pak, jadi bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika berbicara, telapak kakiku akan menginjak seluruh punduknya para wali Allah, gitunya. Wali Allah baik yang hadir waktu itu maupun yang gaib. Artinya yang gaib itu sebelum Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani atau sesudahnya, nanti prakteknya fi alamil ghaibi wasyahada, gitu ya. Itu akan menginjak semua punduknya para wali. Kalau bahasa kita mah sebagai legalitas dan ya sebagai legalitas tuh ya. Semata-mata takziman di jaliwan kia dan kamali, karena memang mengagungkan dan memang menurut bukan menurut sejatinya, bukan menurut kepada Tuan Syekh Jailani, tapi menurut kepada hadis Rasul, karena janji hadis Rasul bahwa telapak kakimu akan menginjak kepada seluruh punduknya para wali Allah. Ila zalika rajul, kecuali yang membangkang, yang tidak mau itu adalah seorang lelaki. Siapa lelaki tersebut? Adalah Syekh Son'ani. Beliau di negara Asfihan. Ketika beliau mengatakan, oh, saya tetap mahabbah kepada Tuan Syekh Jailani, tapi urusan punduk mual katincak. Nah, omongan beliau adalah itu terdengar. Para wali muka syapah ya, para wali muka syapah. Omongan beliau, omongan Syekh Son'ani ini bahwa pundukku tidak akan terinjak, itu terdengar oleh Tuan Syekh Jailani. Padahal Syekh Son'ani berkedudukan di negara Asfihan, kalau sekarang Iran. Syekh Son'ani berkedudukan di Asfihan, sekarang Iran. Syekh Jailani berkedudukan di Baghdad, kan beda negara jauh. Tapi karena dua-duanya para wali, itu muka syapah. Jadi pembicaraan Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan dari hadis Rasul tentang masalah minjak ini terdengar oleh Syekh Son'ani. Syekh Son'ani membangkang juga terdengar oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, karena para wali muka syapah ya, mendengar jarak jauh. Nah, itu termasuk kan karomah wargulil adat. Nah, jadi ada mulkiyat tidak menurut itu. Terus kata Syekh Abdul Qadir Jailani gitu ya, maka bakal ada seorang wali yang punduknya nanti akan memanggul anak-anak babi. Ketika Syekh Son'ani ngomong gitu, bahwa pundukku tidak akan terinjak, Syekh Jailani lantas berbicara begini, bahwa ada nanti seorang wali yang akan memangku ngahun jalan anak babi ke punduk-punduknya diangkat.
ya itulah Sesonani nanti. Sesonani itu ya, Sesonani. Nah kemudian selang beberapa waktu ya, selang beberapa waktu Sesonani itu hendak ziarah menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji ke tanah suci beserta para santrinya ya, beserta para santrinya, beserta para muridnya, semuanya pada sempurna, termasuk yaitu Syekh muridnya ya, termasuk Syekh Mahmudin Al-Maghribi dan Syekh Muhammad Fariduddin Al-Ator. Diiringi oleh para santrinya banyak, hampir 450, ada yang mengatakan. Jadi ukuran seorang ulama dulu punya santri 400 sampai 450 dulu ya, itu teramat banyak, hebat. Karena beliau memang orang yang pintar, yang pandai, agung, seorang ulama besar Sesonani itu. Termasuk murid yang besar adalah yang tadi disebutkan tadi, Syekh Muhammad Maghribi dan Syekh Muhammad Fariduddin. Ketika rombongan tiba di suatu negara ya, tiba di suatu negara, Syekh Sesonani itu berpapasan melihat matanya kepada sebuah warung ya kalau sekarang. Jadi ketika Sesonani dan rombongan berjalan di suatu perkampungan Nasrani, di sana ada warung, kalau kita mah kape, semacam warung pojok. Nah penjaga warung tersebut, ternyata warung tersebut warung penjual minuman keras. Itu dijaga oleh perempuan yang teramat cantik, elok, bahkan tidak ada duanya. Di sini diterangkan ya, la syabiha wal intisal, tuh qaimah alal qasri. Jadi perempuan yang teramat cantik tiada duanya tuh ya, qaimah alal qasri. Tangdur atro poinnya. Nah kemudian Sesonani melihat begini, perempuan juga melihat perempuan yang cantik itu. Akhirnya dua-duanya jatuh, artinya jatuh cinta. Sesonani memang demen sama dia, dia juga demen sama dia. Sesonani akhirnya memang teramat kabung belengan, dia juga kabung belengan. Nah akibat daripada saling tatap, saling melong, itu dua-duanya kabung belengan. Itu yang perempuan Nasrani itu kan teramat cantik. Dia kalau bahasa kita mah mabuk kepayang, kabung belengan, kaedanan kueta Sesonani. Memang Sesonani itu dikatakan umur 40 tahun, gagah, cakep, pintar, hebat, muridnya banyak, masih muda 40 tahun laki-laki mah, belum nikah lagi, bayangkan. Nah ditanyalah oleh bapak si perempuan itu ya, hei anakku, kalau bahasa kita mah, hei anak perawanku, kenapa kamu tidak makan? Memang tidak makan, teks di sininya, tidak minum, telat tidur, teramat gelisah. Kenapa? Si perempuan itu tadinya sama sekali tidak menghiraukan teguran bapaknya. Akhirnya lama kelamaan bocor pula bahwa saya mencintai seseorang yang sekarang sedang menginap tuh di daerah sana. Kebetulan itu istirahat Sesonani tersebut di perkampungan itu. Kalau kita masang, kalau sekarang mau di hotel ya, kalau dulu mah mungkin masang tenda itu Sesonani. Mana lakinya itu Sesonani juga memang sama kebalikannya, mabuk kepayang. Sesonani juga sama mabuk kepayang kepada perempuan itu, memang terhadap cantik, elok, tidak ada duanya. Sama Sesonani juga, makan susah, tidur susah, gelisah, terbius oleh kecantikan perempuan. Padahal beliau seorang ulama besar. Dipanggillah Sesonani gitu ya, karena memang masang tenda dekat mungkin. Wahai tuan, Anda mampir ke kampung saya, ke wilayah saya, Anda hanya sebatas lewat. Apakah tuan punya sesuatu? Maksudnya, artinya yang disembunyikan. Iya, Sesonani tahu. Terus maksud tuan apa? Begini, kalau memang benar Tuan mencintai anak saya, sekarang tinggal bersama saya. Karena anak saya juga mencintai Tuan. Sanggup tidak? Sanggup. Akhirnya Sesonani dari tenda
pindah ke rumah itu perempuan yang teramat cantik. Akhirnya bersatu padu. Ya, tenang dulu, ada seket. Nggak mesti harus berkata ngeras macam-macam. Nah, kata itu bapaknya perempuan kepada Sesonani, Anda bisa saja memacari anak saya. Anda bisa saja bogoh ke anak saya. Bahkan Anda bisa menikahi anak saya dengan satu syarat. Kata bapak perempuan itu, kata bapaknya, Sesonani menyanggupi karena dia juga mabuk kepayang. Si perempuan juga mau, intinya itu dua-duanya pada bogoh, kabung-bulengan. Itu bisa dipisahkan pada para bogoh, gitunya. Padahal kata perempuan jangan tadinya dilamar ku laki-laki ganteng, ku laki-laki sugi, ku laki-laki kaya, curang sama. Tidak kena tahu, guys. Tapi kata Sesonani mah aneh, bogohun. Dengar lagi ulamanya lain deh ilmu. Nah, apa syaratnya? Kata Sesonani, kamu tiap pagi keluarkan itu anak bedul, kali itu tuh anak babi, kasih parab, terus setelah dikasih parab dikencar, masuk lagi ke kandang. Oke, siap? Siap bagaimana Anda? Tapi dibawanya bukan dituntun, kata bapak perempuan. Bagaimana? Dihunjalan, dipangku di atas punduk itu anak bedul. Sesonani sanggup saja karena demi perempuan cantik. Karena demi perempuan cantik sanggup. Nah, Syekh yang dua ini ya ulama ya. Kan muridnya nih kita tidak diceritakan. Muridnya yang 450 bubar semua. Kenapa bubar? Waduh. Ya mama gimana ini? Guru kita gimana? Kok bisa kabung bulengan ku awe Nasrani? Kok bisa nginep bersatu di rumah perempuan? Itu kan rumah bukan rumah biasa, rumah miras, minuman keras, penjual minuman keras. Juga di sana banyak perdagangan babi, daging babi. Kok bisa begitu kabung bulengan? Kapoekan itu santrinya yang 400 atau 450 bubar. Kecuali dua murid yang sejati yang tidak bubar, yaitu Syekh Muhammad Al-Maghribi, Syekh Mahmud Al-Maghribi, dan Syekh Fariduddin Al-Athari. Nah, itu ya. Itu. Nah, akhirnya Sesonani menyanggupi tiap pagi tuh. Akhirnya kebuktian omongan Tuan Saudara Jelani bahwa bakal hiji wali anu bakal aya ngahunjalan nyata anak bedul, yaitu Sesonani. Tiap pagi di sana. Nah, mendekati waktu dari waktu ke waktu, tibalah ke hari haknya. Apa hari haknya? Siap melaksanakan resepsi perkawinan antara Sesonani dengan perempuan Nasrani tersebut. Waduh, muridnya yang lain udah pada bubar. Yang tidak bubar dua, ya, yang tidak bubar dua, yang murid sejati. Ini muridnya antara Syekh Mahmud Maghribi dan Syekh Muhammad Fariduddin akhirnya berkata-kata antar duaan saja gitu. Ya dulurku, ya saudaraku, ini bagaimana dengan guruku? Pokoknya kalau guru kita akan berbuat macam-macam, kita pura-pura teguk, kita pura-pura jatuh di hadapannya, kita pura-pura kalau bisa dijorogen, kalau pura-pura disuruhkan. Bagaimana caranya supaya tuan guru itu jangan menyentuh si perempuan di acara? Memang hari tidur mah masih terpisah ini, gitu, masih terpisah dengan muridnya. Ini mendekati hari H. Dan bagaimana caranya supaya guru kita jangan sampai itu meminum sajian brandy, minum keras, daging babi. Nah, bagaimana caranya? Nah, akhirnya hasil dari dialog itu ya, salah satu muridnya itu kalau nggak salah Syekh Fariduddin Al-Athari ke Baghdad. Kata Syekh Muhammad Al-Maghribi, pokoknya salah satu dari keduanya aja, saya lupa lagi. Mungkin yang ke Baghdad Syekh Muhammad, dalam teks yang lain tuh Syekh Mahmud Al-Maghribi atau Syekh Muhammad Fariduddin yang ke Baghdad, salah satunya aja nih mah, gitu ya.
ada teks yang lain. Salah satu dari murid itu ke Baghdad. Jadi hasil dialognya, guru kita bisa begini karena ia bahasa orang kawalat. Tuan sahabat menjalani kawalat karena omongannya punduk aimah mau katincek menjalani. Iya akibatnya kawalat. Maka salah satu dari muridnya ke Baghdad. Maksudnya apa ke Baghdad? Meminta maaf kepada Rasulullah. Yang satu menjaga saja, menjaga. Tuh di detik-detik terakhir, ya. Nah, jadi itu dari kan itu perjalanan tuh salah satu katakanlah Syekh Faridudin yang ke Baghdad. Itu datang ke Baghdad Syekh Faridudin, ya, ke Jalani. Beliau attitude-nya lain, etikanya, tidak langsung menemui Syekh Jalani, tidak. Bagaimana nih caranya saya cari perhatian supaya dipanggil? Karena memang jadwal pengajian beliau padat terus dijalani. Maka beliau sementara menghidmat artinya membantu pekerjaan yang ada di sana. Tapi sayang semua pekerjaan sudah dipegang sama semua para santrinya, menghidmat itu. Jadi mau kerja ini sudah tidak ada, suruh kerja sudah tidak ada, semua sudah terpegang sama santrinya. Ada pekerjaan yang belum terpegang santrinya. Kebetulan ada WC Mampet salah satu. Nah, dibetulkanlah itu WC Mampet. Ini kita singkat ya, sebenarnya ini panjang cerita. Dibetulkan WC Mampet sehingga digali sepitengnya. Di hunjalan, ya semacam pakai keranjang lunak. Di bawah itu si kotoran manusia, tai, dari sini ke sana dibawa ke tempat yang kosong. Terus begitu. Suatu ketika itu ya, suatu ketika di lain pihak nih, Soro Jalani nanya kepada muridnya, kepada pembantunya, wahai muridku, apakah ada darwis? Jadi kalau di daerah Timur Tengah ada penyebutan santri itu dengan kata tolib atau murid atau darwis. Katanya kita kedatangan santri baru, darwis baru. Betul Soro Jalani. Beliau ingin mengerjakan oleh saya tidak boleh karena sudah mengerjakan. Nah sekarang ada orangnya mana? Itu lagi ngangkutan kotoran manusia, WC umum para santri dibersihkan itu ke lapangan. Nah Syekh Jalani memperhatikan dari jauh. Pas waktu ngahun jalan, pas waktu ngangkatan itu kotoran, jadi di atas, di bawahnya bukan begini, di atas ini hujanlah terjadi, maka itu kotoran buyar mengotori tubuhnya Syekh Faridudin. Tuh, mengotori Syekh Faridudin. Ya, sampai ke sana. Dipanggil lah. Assalamualaikum. Wassalam. Ngapain, Mang? Biasa nih lagi live kita nih. Oh, siap-siap. Kalau ganggu nih. Tentang apa nih live-nya nih? Sejarah tes Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Oh, ya kita lanjut dulu ya. Ya, oke. Tadi panggillah Syekh Faridudin karena beliau oleh Tuan Jalani, hei, pulang ke sini. Apa yang kamu kehendak di sini? Apa yang kau mau di sini? Kata murid Syekh Sonani seperti itu. Saya ingin menyalamkan, meminta maaf guruku. Saya Tuan dengan kebesaran hati memaafkan kesalahan guruku. Artinya ingin guruku dimaafkan oleh Tuhan. Pas dia tahu. Itu lain gitu urusannya. Pangkat anjen luhur, Didi Cici. Kesini, kamu nggak boleh gitu-gituan. Hina, sini. Saya lebih hina begini. Saya lebih suka begini ketimbang guru saya tidak dimaafkan oleh Tuhan. Emang kenapa guru kamu? Bla 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 begini. Mohon dimaafkan kesalahan guru saya. Guru saya lagi kena kualat oleh Tuhan. Nah, Saudara ini berbicara gini, karena kamulah muridnya yang sejati terus berdunia. Ya, sampai mengorbankan diri. Jadi dia itu tidak mau apa-apa. Saya berbuat begini hina karena demi guru saya. Ingin dimaafkan guru saya. Terucaplah Syekh Abdul Qadir Jalani ucapan, ya saya maafkan gurumu Sonani. Itu di sana sedang berlangsung pesta. Itu kan Syekh Jalani berkedudukan di Baghdad. Di satu sisi di Asfahan, di Iran itu lagi pesta resepsi pernikahan antara Syekh Sonani dengan
Cewek itu. si cewek yang cantik itu. Nah, untung jadi udah begitu momennya itu mah ya, rahasia Allah. Ya. Ketika itu pesta mau dimulai, mau makan-makan, tangan kanan siap meminum homer, atau tangan kanan siap mengambil daging masakan babi. Teringatlah, wah, ya, itu sesuatu bahwa saya sekarang sedang tersesat. Kan dia mati kabumbulengan, kabumbulengan. Kalau kita apa ya, mabuk kepayang, ya. jadi lupa daratan. Akhirnya teringat kembali bahwa ini saya telah melanggar aturan agama. Dan ini dosa, dan ini zina. Langsung dia teringat, langsunglah dia lari. Perempuannya yang cantik itu ya kan kaget. Pesta sedang dimulai, ya apa-apa. Kenapa kamu? Wahai perempuan cantik, kalau kita mah ya, saya muslim, Anda bukan. Kita bukan jodoh. Kalau dilanjutkan perbuatan zina, maka putuslah sampai sekarang. Kata perempuan itu tidak bisa, saya masuk Islam. Sason Ali langsung lari. Hampir gitu. Ke Baghdad. Oh, ke gurunya. Ke Tusuk dari jalan ya. Kan sudah dimaafkan jarak jauh. Kan jarak jauh itu ya. Jauh. Berapa kilo? Jarak jauh. Ya. Nah, oke lah pakai onta, pakai kuda ya. Nah, datang ke sana Sason Ani. Ya. Curang tahu. Sason Ani, kenal enggak dia? Hampura mama, hampura abah, hampura abu ya. Bos kau yang dihampura. Terus kira kali itu balik, kau yang dihampura. Tidak mau Sesona nih. Saya mau di sini saja menghidmat, membantu mencari ilmu. Oke? Mencari ilmu. Terus si perempuannya akhirnya datang. Yang Nasrani itu yang nyusul beserta keluarganya masuk Islam di depan seluruh jalan itu. Iya, dan dikawinkan. Setelah dikawinkan masih tetap di situ. Sason Ani, enggak segera balik kau yang dimaafkan. Kamu sudah punya istri, mertua kamu sudah punya jemaah baru. Udah, masalah jemaah istri saya mah peduli nggak peduli. Yang penting ingin diakumurin. Enggak diaku murid. Udah dimaafkan. Nah, muridnya yang 400-450 datang lagi nyusul. Semuanya. Iya, utuh. Ya. Sason Ani kata saudaranya. Cepat kamu pulang, nggak mau di sini aja. Tuh murid kamu tuh, nungguin, nyusul 410. Itulah kebesaran Tuhan kalau jalani. Coba kalau kayak itu sekarang, ya kamu sekarang udah, kamu di sini aja diam. Muridnya suruh mesantren di sini. Kamayangan santri aing jadi loba. Kan kayak gitu aneh kamu mah. Benar-benar. Nggak gitu aneh kamu mah. Saya suruh disuruh pulang. Terus sekarang kamu kan niatnya mau ziarah nih ke Mekah. Karena kamu terhalang oleh kasus kemarin itu, ya kamu terjerat oleh perempuan. Nah sekarang dengan istrimu, dengan keluarga barumu, mertua, dengan santrimu tuh yang nyusul 410, sekarang berangkat ziarah ke Mekah. Semuanya. Akhirnya ziarah ke Mekah itu Sason Ani beserta muridnya. Hebat. Istrinya juga. Istrinya teramat cantik gitu ya. Itu dari negara Aspihan ke Mekah jauh kan. Gitu. Yang jadi masalah terdengar suara Sabtu jalani oleh Sason Ani di Iran, suara Sason Ani di Iran di Aspihan terdengar ke jalani di Baghdad. Emang belum muka siapa? Jadi para walimah tanpa jarak, tidak tiket oleh jarak. Ilmunya ya, karena ilmunya. Itulah cobaan wali. Jadi walimah ketika melanggar, kan walimah cuma dua pekerjaannya. Kalau nggak wajib sunnah, kalau nggak sunnah wajib. Makan juga belum menjadi sunnah. Tidur juga belum menjadi sunnah, mandi juga belum menjadi sunnah. Nggak mungkin yang makruh nggak bakalan. Apalagi yang syubhat, apalagi yang haram. Jadi pekerjaan walimah cuma dua. Kalau nggak wajib sunnah, yang mubah jadi sunnah, yang sunnah jadi wajib. Yang wajib apa maning? Iya benar. Itu ya. Kira-kira ada pertanyaan? Udah cukup. Ini singkat saja cerita tentang Sason Ani yang membanggakan bahwa punduknya tidak mau terinjak, padahal itu adalah perkataan Kanjeng Nabi. Jadi Tuan Sabtu Jalani itu hanya menyampaikan hadis Rasul, perkataan Rasulullah ya, bahwa telapak kaki kamu akan menginjak seluruh para wali. Ternyata Sason Ani nggak mau, akhirnya kualat. Kualat. Jadi semua para wali itu dari dulu sampai sekarang bukan berarti Sabtu Jalani menginjak, tapi itulah yang mengasongkan untuk hal yang diinjak sebagai lisensi dan legalitas. Jadi bukan berarti itu jatuh martabat, bukan berarti itu apa namanya
harga diri hilang. Tidak. Jadi lisensinya sama babi gitu. Ininya di apa di pundaknya gitu. Iya, kualatnya dia, akhirnya dia ngahung jalan babi, anak babi hanus. Ya. Hina banget ya Hina ibaratnya banget. babi. Akhirnya tobat, Iya. diterima tobatnya. Jadi yang bisa mencabut lisensi kewalian itu Iya. wali dan tidaknya saudara jalannya sampai sekarang. Ini mau nanya lagi nih Mang. Ini kan si Abdul Qadir Jailani kan kebiasaan dari bayi itu katanya berpuasa sampai besar, tidak pernah putus. Iya. Oh, itu apa itu yang membuat dia puasa gitu? Buat apa gitu kan? Biasanya suka ada tujuan gitu. Ya kan puasa secara umum hadis Rasul untuk pengendalian hati, Iya. pengendalian diri. Karena ibadah yang paling tersulit adalah ibadah pengendalian diri, ibadah hati. Maka itu bisa ditanggulangi, dibangun, di manage dengan salah satunya puasa. Salah satunya. Bahkan beliau mah magomani munzu arba'ina sanatan, selama 40 tahun tidak tidur. Oh iya benar ya. Terus sholat subuhnya selama 40 tahun pakai wudhu sholat isya. Artinya beliau tidak pernah lepas wudhu, tidak pernah batal wudhu. Jadi dari isya ke subuh itu nyambung. Nyambung ya. Terus baca Quran beliau tamat semalam. Makanya yang enggak wudhu sekali aja gitu ya. Semalam tamat. Terus baca Qurannya bukan sambil duduk, sambil berdiri salat. Lo kok bagaimana baca Qurannya sambil berdiri terus sampai hatam semalam? Barang bisa mungkin ya kalau menurut kita ya. Beda makom. Kalau makom kita mau menghafal beda. Kalau beliau mah lain lagi. Intinya beda makom lah, beda kelas. Nggak bisa kepikiran. Gitu. Oh iya begitu. Oke Mang. Ya terima kasih Mang sudah menjawab pertanyaan Ricky nih. Ada lagi nih Mang. Oke. Emang bisa menghidupkan orang mati? Iya. Oh. Nanti itu Bukan orang nih, hewan gitu maksudnya. Begitu orang. Orang juga. Itu nanti episode yang akan datang besok. Jadi ada perdebatan di karangan Isawi, pengikut Nabi Isa, Nasrani, dengan orang Muslim. Ada debat. Oh iya, oke. Bahwa Nabi saya yang paling abdol, Nabi saya yang berabdol. Nabi saya bisa menghidupkan. Itu ada nanti besok. Iya. Ini terlalu panjang. Ini tentang si Abdul Qadir Jailani kan? Iya. Yang menghidupkan. Kita lanjut besok insya Allah. Oke, siap. Kita live besok ya. Tetap lanjut. Ya, oke. Terima kasih Mas. Bersambung tentang masalah Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menghidupkan hewan mati. Bukan hewan, manusia yang sudah meninggal puluhan tahun, ratusan tahun bisa hidup kembali dengan jampenya satu jampenya. Apa itu? Kum biizni. Berdirilah kamu, bangkitlah kamu dengan izinku. Iya. Nanti besok aja supaya orang penasaran. Oke, siap. Jangan dibahas sekarang. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu suka isi video ini, semoga kamu diberi kelancaran dalam urusan amin. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.